Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bertemu kembali dalam pelajaran matematika bersama Pak Charlie. Pada kesempatan kali ini, Pak Charlie akan membahas materi tentang bangun ruang sisi datar, khusus untuk materi limas. Untuk itu, langsung saja kita mulai. Limas dan unsur-unsur limas. Limas adalah bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah segi N sebagai alas dan N buah bidang yang berbentuk segitiga dan bertemu pada satu titik yang dinamakan titik puncak. Model-model limas dapat dilihat pada gambar berikut. Ada limas segitiga, segi 4, limas segi 5, limas segi 6, segi 7, segi 8, dan seterusnya sampai dengan limas segi N. Unsur-unsur limas itu berupa titik sudut, rusuk, sisi atau bidang, diagonal sisi, diagonal ruang, dan bidang diagonal. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat pada slide berikutnya. Ya, selanjutnya di sini kita akan mempelajari bagian-bagian dan contoh limas. Limas adalah bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah segi N sebagai alas dan N buah bidang yang berbentuk segitiga dan bertemu pada suatu titik. Yang pertama, mari kita lihat contoh-contoh dari limas. Nah, ini adalah beberapa contoh dari limas. Yang berwarna merah adalah limas segitiga. Yang berwarna biru adalah limas segi 4. Dan yang berwarna hijau adalah limas segi 5. Ini beberapa contoh dari limas. Yang berikutnya, kita akan melihat titik sudut dari limas PQRSU. Nah, PQRSU memiliki 5 buah titik sudut ya, karena pada limas itu untuk segi N mempunyai titik sudut sebanyak N plus 1. Karena ini merupakan limas segi 4, maka banyaknya titik sudut adalah 5. Ya. Dari 4 ditambah 1, yaitu titik P, Q, R, S, dan U. Ya. Ini untuk titik sudut. Selanjutnya untuk rusuk. Pada limas PQRSU, ya, limas segi N itu mempunyai rusuk sebanyak 2N. Karena limas ini merupakan limas segi 4, maka banyaknya rusuk 2 kali 4 sama dengan 8, yaitu, nah ini bisa kita lihat ya, kita hilangkan dulu supaya terlihat jelas. Pertama PQ, QR, RS, SP, PU, QU, RU, dan SU. Ya, ini rusuknya ada 8. Selanjutnya adalah bidang atau sisi. Limas segi N mempunyai bidang sebanyak N plus 1. Karena di sini limasnya segi 4, maka banyaknya bidang adalah 4 tambah 1, yaitu 5 yang terdiri dari alas, ya, bidang alas, dan sisi tegak. Untuk bidang alas yaitu PQRS. Kemudian untuk sisi tegak yang pertama PQU, kemudian nah ini ya PQU, kemudian QRU,
sini, kemudian RSU depan, dan SPU ya. Jadi semua bidangnya itu untuk sisi tegaknya berbentuk suatu segitiga. Selanjutnya, ini sudah ya. Selanjutnya setelah bidang atau sisi adalah diagonal sisi atau bidang. Mari kita lihat. Nah, 5 segi N mempunyai diagonal sisi sebanyak N kali N kurang 3 dibagi 2. Karena di sini 5-nya segi 4, maka diagonal sisinya sebanyak 2 buah. Yaitu yang pertama PR, yang kedua IS ya. Ada 2 saja. Berikutnya, setelah kita belajar tentang diagonal sisi, selanjutnya adalah diagonal ruang. Nah, ternyata 5 ini tidak mempunyai diagonal ruang. Yang berikutnya, bidang diagonal. 5 segi N mempunyai bidang diagonal sebanyak N kali N kurang 3 dibagi 2. 5 segi 4 mempunyai 2 bidang diagonal, yaitu yang pertama PRU. Nah, ini. Kemudian yang kedua, nah ini QSU. Jadi ada 2 buah bidang diagonal pada 5 segi 4. Berikutnya adalah jaring-jaring. Nah, ya. Mari kita mulai. Nah, ya, seperti ini ya. Ini adalah jaring-jaring pada 5 segi 4. Kalau kita lihat jaring-jaringnya itu terdiri dari segi 4 sebagai alas, kemudian ada sisi tegak ya, yang berupa 4 buah segi 3. Nah, kita lihat ya. Nah, ini. Nah, kalau kita lihat tadi ya ada alas berbentuk segi 4, kemudian ada lagi sisi tegak 4 buah segitiga. Ya, seperti ini. Oke. Selanjutnya, mari kita lanjutkan pada slide yang berikutnya. Ya, jaring-jaring limas. Tadi sudah kita lihat bahwa limas itu juga memiliki jaring-jaring. Ya. Yang pertama pada gambar ini merupakan jaring-jaring limas segitiga. Ya. Jaring-jaringnya seperti ini. Kemudian yang berikutnya ini limas segi 4. Jaring-jaringnya seperti ini ya. Seperti yang tadi kita lihat. Kemudian yang berikutnya, nah ini limas segi 5 ya. Jaring-jaringnya seperti ini. Selanjutnya kita akan lihat tentang luas permukaan limas. Limas EABCD apabila dibuka menjadi jaring-jaringnya seperti ini. Selanjutnya, luas limas itu sama dengan luas jaring-jaring limas. Luas limas ABCD, ya ini ABCD adalah luas alas yaitu berupa persegi ABCD ditambah luas segitiga ABE ditambah luas segitiga BCE ditambah luas segitiga CDE dan ditambah luas segitiga ADE ya. Apabila kita tulis lagi menjadi luas limas sama dengan luas persegi atau alas ABCD ditambah 4 kali ya luas segitiga ABE karena keempat segitiga ini merupakan segitiga yang kongruen. Berikutnya, jadi luas limas itu adalah luas alas ditambah luas seluruh bidang sisi tegak limas ya. Di sini sisi tegaknya berupa 4 buah segitiga yang kongruen. Kemudian ada catatan atau keterangan, luas alas limas itu bentuknya bisa bermacam-macam.
bisa alasnya segitiga, segi 4, segi 5, segi 6, segi 7, sampai dengan segi N ya. Berikutnya adalah volume limas. Perhatikan gambar berikut ini. Ini merupakan kubus ABCD EFGH. Dan limas di sini apabila kita belah satu buah kubus ini akan terbentuk menjadi 6 buah limas ya. Sehingga volume limas ABCDO itu adalah 1/6 kali volume kubus ABCDEFGH. Volume limas itu sama dengan 1/6 kali volume kubus adalah sisi kali sisi kali sisi. Kemudian kita sedikit manipulasi di mana sisi itu bisa kita rubah menjadi 2 sisi per 2 ya. Sama aja, ini hanya manipulasi. 2 ini kita kalikan dengan 1 ya, sehingga diperoleh 2/6 kali sisi kali setengah sisi. 2/6 kita sederhanakan menjadi 1/3 kali sisi kali setengah sisi. Sehingga volume limas 1/3 sisi kali sisi merupakan luas alas dan setengah kali sisi itu adalah tadi itu tinggi limas. Ya. Sehingga volume limas menjadi 1/3 kali luas alas kali tinggi limas. Keterangannya untuk alas limas nanti bisa bermacam-macam ya. Ada yang berbentuk segitiga, segi 4, segi 5, segi 6, segi 7, dan seterusnya sampai dengan segi N. Berikutnya, untuk lebih memahami, mari kita lihat contoh-contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama. Perhatikan limas segi 6 PQRSTU V. Tentukan mana yang dimaksud dengan sisi alas. Sisi alasnya itu yaitu PQRSTU. Ya, ini merupakan alasnya berbentuk segi 6. Sisi tegak. Nah, sisi tegaknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ada 6. Sisi tegak. Ya. Kemudian untuk rusuk alasnya. Ada 6 juga rusuk alasnya. Ya. Ini rusuk alasnya ada 6. Kemudian untuk rusuk tegaknya ada 6 juga ya, rusuk tegak. Kemudian untuk titik sudutnya ada 6. P, Q, R, S, T, U ya. Dan V ada 7 ya dengan titik puncak untuk titik sudutnya. Ini contoh soal yang pertama. Yang berikutnya contoh soal yang kedua. Perhatikan gambar berikut ini. Suatu limas T, A, T, P, Q, R, S ya, limas segi 4 dengan alasnya berbentuk persegi berukuran 12 kali 12 dan tingginya 8 cm. Dari limas di samping, tentukan yang pertama A, volume limas. Yang berikutnya yang B adalah luas limas. Volume limas ya. Yang B, yang A itu luas permukaan limas. Selanjutnya, ya. Untuk mencari luas limas ya, kita harus tahu tinggi dari segitiga sisi tegaknya, yaitu segitiga TQR. Tingginya adalah TU. Untuk mencari TU, kita menggunakan segitiga siku-siku TOU. Ya, apabila kita pindahkan seperti ini, di mana TO itu sebagai tinggi limas, tadi sudah ketahui 8. Kemudian OU ini setengahnya dari PQ, berarti setengahnya dari 12, yaitu 6. Mari kita cari panjang TU, yaitu sisi miring segitiga siku-siku, yang merupakan tinggi dari segitiga TQR. Kita lihat.
Perhatikan segitiga TOU adalah segitiga siku-siku. Maka kita bisa menggunakan teorema Pythagoras untuk mencari panjang TU ya dengan rumus TU kuadrat sama dengan TO kuadrat ditambah OU kuadrat atau TU sama dengan akar dari TO kuadrat ditambah OU kuadrat. Masukin nilainya, TO adalah tadi 8, kemudian OU adalah 6. Sehingga akar dari 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Jadi akar 64 ditambah 36, yaitu akar 100 ya. Hasilnya adalah 10. Jadi panjang TU, sisi miring segitiga TOU adalah 10. TU ini merupakan tinggi dari segitiga TQR yang merupakan segitiga atau bidang tegak pada limas. Selanjutnya, ya setelah kita ketahui tadi tinggi segitiga, maka selanjutnya kita akan mencari luas permukaan limas ya. Luas limas sama dengan luas alas ditambah 4 kali luas segitiga TQR ya. Tadi tingginya adalah 10 cm. Berikutnya luas alas, karena alasnya berbentuk persegi, maka luasnya adalah PQ kali QR, itu sisi kali sisi, ditambah 4 kali luas segitiga, setengah kali alasnya QR kali tingginya TU. Mari kita masukkan nilai-nilainya. PQ dengan QR itu nilainya sama, sehingga 12 kali 12 ditambah 4 kali setengah kali QR itu panjangnya 12. Dan TU itu panjang tadi sudah diketahui, yaitu 10. Sehingga 12 kali 12, 144 ditambah hasil ini adalah 240. Sehingga diperoleh hasil akhirnya adalah 384 cm persegi untuk luas permukaan limas TPQRS. Berikutnya volume limas. Volume limas adalah sepertiga kali luas alas kali tinggi, sama dengan 1/3 kali luas alasnya sama dengan tadi PQ kali QR kali tingginya TO. Jadi sepertiga kali PQ dengan QR itu 12 kali 12. TO merupakan tinggi limas, yaitu 8. Sehingga diperoleh 48 kali 8. Sehingga hasil akhirnya 384 cm kubik ya. Ini kebetulan hasil akhir untuk luas limas dan volumenya sama ya. Kebetulan saja. Tapi tidak semuanya seperti ini ya. Kebanyakan berbeda. Ini hanya kebetulan saja nilainya untuk luas dan volume sama. Yang berikutnya adalah contoh yang ketiga. Perhatikan gambar limas segitiga SPQR. Merupakan limas segitiga siku-siku. Jika luas seluruh sisi tegaknya di sini ada 3 buah, 1, 2, 3, dan sebuah sisi alas ya, yaitu PQR. Diketahui jumlah luas seluruh sisi tegaknya adalah 84 dan luas permukaannya keseluruhannya adalah 108 cm persegi. Tentukan luas alas limas, panjang PR dan panjang PQ. Luas limas tadi ya sudah kita tahu bahwa luas alas ditambah luas sisi tegak. Luas limas seluruhnya tadi sudah ada itu 108 sama dengan luas alas yang ditanyakan ditambah luas sisi tegaknya adalah 84. Sehingga luas alasnya adalah tinggal mengurangi 108 dikurangi dengan 84. Dan luas alasnya diperoleh 24
cm persegi. Untuk mencari PR ya, maka kita harus mencari atau dari luas alas ya, karena berhubungan. Luas alas karena ini bentuknya segitiga siku-siku, maka luas alas itu sama dengan setengah kali alasnya RQ ya, kali tingginya PR. Itu harus sama dengan 24. Di sini diketahui panjang RQ itu adalah 8. Sehingga kita masukkan 24 sama dengan setengah kali 8 kali PR. PR yang ditanyakan. Setengah kali 8 hasilnya 4. Sehingga 24 sama dengan 4 kali PR. Dan PR itu berarti 24 dibagi 4. Hasilnya adalah 6. Ya, jadi panjang PR ini adalah 6. Untuk mencari panjang PQ, karena segitiga PQR adalah segitiga siku-siku di R, maka kita bisa menggunakan teorema Pitagoras, yaitu PQ kuadrat sama dengan PR kuadrat ditambah QR kuadrat. Atau PQ sama dengan akar dari PR-nya tadi 6 dikuadratkan ditambah QR-nya. Di sini sudah ada QR 8 dikuadratkan sama dengan akar 64 ya ditambah 36 ya sama dengan akar dari 100. Sama dengan akar 100 adalah 10. Jadi panjang PQ adalah 10 cm. Berikutnya contoh soal yang keempat, contoh terakhir. Ini soal cerita. Perhatikan gambar atap rumah ya, yang berbentuk limas segi 4. Ya. Sebuah atap rumah berbentuk limas ya, dengan alasnya berbentuk persegi berukuran 8 kali 8 meter. Dan tinggi atap ya, dari bawah ke atas itu 3 meter. Tentukan banyaknya genting yang diperlukan jika tiap meter persegi memerlukan 25 genting. Nah, kita tahu bahwa luas untuk mencari luasnya ya, modelnya seperti ini ya. Mencari banyaknya genting, kita harus menghitung seluruh luas sisi tegak ya. Ini sisi tegaknya ada 4 buah yang berbentuk segi 3, sehingga luas sisi tegak limas ada dengan 4 kali luas segi 3. Nah, untuk mencari luas segitiga, kita harus tahu tinggi segitiganya, yaitu TV. Ya. TV di sini belum ada ya, maka harus dicari ya, dengan menggunakan segitiga siku-siku TOV. Ya. Nah, atau menggunakan teorema Pitagoras, yaitu TV kuadrat sama dengan TO kuadrat ditambah OV kuadrat, atau TV sama dengan akar dari TO kuadrat ditambah OV kuadrat. Masukkan nilainya. TO itu tinggi 5, tadi ada ya 3 meter diketahui. Kemudian untuk OV itu setengahnya dari PQ. Nah, setengah dari 8 yaitu 4. Sehingga kita masukkan nilainya TV akar dari 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Berarti akar dari 9 ditambah 16, yaitu akar 25. Akar 25 nilainya 5. 5 ini ya TV merupakan tinggi segitiga TQR. Sehingga kembali lagi ke permasalahan semula, yaitu luasnya sisi tegaknya menjadi 4 kali setengah luas segitiga kali alas kali tinggi. Nah, 4 kali setengah alas segitiganya, ini alas segitiga TQR yaitu 8, dan tinggi segitiga yang tadi kita peroleh TV yaitu 5 ya. Sehingga diperoleh 4 kali setengah adalah 2 kali 8 kali 5.
Hasil akhirnya diperoleh 80 meter persegi. Di soal ya, untuk per meternya itu memerlukan 25 genting, sehingga kalau luasnya 80 meter persegi, maka banyaknya genting tinggal dikalikan. 80 kalikan dengan 25. Hasilnya 2000 buah. Jadi genting yang diperlukan sebanyak 2000 buah. Tuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Pembelajaran pada pertemuan kali ini sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.